Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita. Kita datang pada Tuhan, kita naikkan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
Kembali kami anak-anak-Mu datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Sebelumnya kiranya Engkau ampuni setiap dosa kesalahan kami, pelanggaran yang telah melakukannya Tuhan, agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu. Pada saat ini kami datang padamu, kami akan ya Tuhan memulai ibadah kami. Kiranya Kau pimpin ya Tuhan, Kau sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang bersama dengan kami, dan kami siap ya Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya doa kami hanya kami perasaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Marilah kita memuji nama Tuhan, kita menaikkan pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sudah memuji nama Tuhan dan sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Marilah kita kembali datang pada Tuhan. Kita naikkan pujian Kerajaan-Mu datanglah. Seperti di surga.
untuk setiap berkat dan kemurahan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami telah memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Kau berkati bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Kau yang akan mengurapi dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau yang akan memakai ya Tuhan jadi Allah-Mu. Dan biarlah ya Tuhan Kau juga berkati bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman yang kami dengar dapat kami ya Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya ibadah ini selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah secara online. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Ibrani pasal 12. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat 29. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29 yang berbunyi demikian. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia, dan yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia, yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberitakan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan yang pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia menjadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan berhormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya ulangi sekali lagi. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian tadi dari awal pujian dan setelah pujian masuk firman mengatakan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Itu merupakan suatu kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang merindukan kehadiran Allah, yang merindukan kerajaan Allah benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Dan kerajaan Allah, kalau Paulus mengatakan, yaitu bukan soal makanan maupun minuman, akan tetapi damai sejahtera yang daripada Allah. Kalau kita bisa membaca, yaitu bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan ataupun soal
minuman, tetapi soal damai sejahtera yang daripada Tuhan. Paulus mengatakan demikian di dalam surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, dikatakan demikian oleh Rasul Paulus. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu bukan berbicara soal tentang makanan, tentang adanya minuman. Akan tetapi kerajaan Allah itu merupakan suatu damai, sejahtera, sukacita yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka kalau kita dapat menghadirkan shalom, menghadirkan damai, sejahtera itu di dalam kehidupan kita, kita sudah mencicipi dan sudah merasakan damai sejahtera yang daripada Allah, di mana sejahtera di dalam hidup kita, damai sejahtera yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, tidak ada gesekan, tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan antara satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain ada suatu kedamaian, ada suatu kerukunan. Sehingga orang yang rukun, orang yang dapat saling mengasihi satu dengan yang lain, itu akan dapat merasakan sukacita yang luar biasa. Dapat merasakan ketenangan dan ketentraman. Adanya sukacita dan sukacita bersama. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hendaknya damai sejahtera Allah itu melimpah di dalam kehidupan kita, mengalir di dalam rumah tangga kita, mengalir kepada tetangga kanan kiri di sekitar kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya dapat membawa sukacita yang daripada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan dapat membawa damai sejahtera terhadap anak-anak kita, terhadap cucu-cucu kita, terhadap tetangga kanan kiri yang ada di sekitar kita. Maka kita sudah dapat merasakan kerajaan Allah di dunia ini. Apalagi kalau nanti kita sudah benar-benar di dalam kerajaan Allah yang sesungguhnya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, mari hadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Hadirkan damai sejahtera atas keluarga kita. Tidak ada suatu perselisihan, tidak ada suatu pertikaian, dan juga tetangga sekitar kita. Maka kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, mengaku kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan keluarga saja tidak akur, apalagi dengan tetangga, bagaimana mungkin kita akan dapat merasakan damai sejahtera itu? Maka damai sejahtera itu marilah dapat merasuk di dalam hati dan pikiran kita, dan dapat kita alirkan terhadap lingkungan sekitar kita, anak, istri, cucu cicit kita, dan juga tetangga sekitar kita. Maka kalau kita dapat membawa damai, membawa sukacita, maka kita dapat mempermuliakan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, mari, kalau ada suatu perselisihan, kalau ada suatu percekcokan di dalam rumah tangga, cepat-cepat dibenahi, cepat-cepat dapat saling mengampuni dan mengasihi. Dan kalau di tengah-tengah masyarakat, maka marilah kalau ada orang di sekitar kita yang tidak senang kepada kita, kita tetap membawa damai itu kepada mereka.
Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan justru kita mengurung diri. Tetapi kita harus keluar. Kita harus dapat membawa damai sejahtera itu, dapat membawa sukacita itu terhadap orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang eksklusif, yang menutup diri, yang tidak mau bergaul dengan masyarakat luas. Bagaimana mungkin kita akan dapat menjadi saksinya Tuhan kalau kita menutup diri kita dan kita tidak mau bergaul dengan masyarakat yang ada di sekitar kita? Bagaimana kita dapat menjadi contoh maupun teladan? Maka marilah, jadilah teladan, jadilah pembawa damai, jadilah pembawa sukacita bagi banyak orang. Jangan sampai kita mau menutup diri kita. Jangan sampai kita tidak mau bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab tanpa ada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan dapat menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kembali di dalam surat Ibrani tadi. Dalam surat Ibrani ini, pasal 12 ayat 25 telah menegaskan, janganlah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia, yaitu menolak Yesus yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia atau dari Yesus yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tuhan telah berjanji demikian, bahwa Tuhan itu bukan hanya mengguncangkan bumi, akan tetapi akan mengguncangkan langit juga. Keadaan akhir zaman pada saat ini, kita dapat melihat betapa keadaan bumi yang penuh dengan bencana. Bahwa Allah sanggup untuk menunggang balikan bumi ini yang ada. Dengan suaranya, dengan firman-Nya, dapat mengguncangkan bumi. Pada saat ini banyak gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan juga virus-virus yang ada di bumi ini. Itu semua seizin daripada Tuhan. Bahwa Tuhan ingin mengingatkan umat manusia, supaya umat manusia itu kembali kepada Allah, kembali kepada jalan Allah, mau berbalik kepada kebenaran, berbalik kepada kebenaran firman Allah, supaya manusia hidupnya tidak tersesat, tidak menuruti kemauannya sendiri, tidak menuruti keinginan daging sendiri. Di mana di zaman yang akhir atau akhir zaman ini, manusia bukannya semakin dekat dengan Allah, manusia bukannya semakin mengasihi Allahnya, akan tetapi justru banyak manusia melakukan dosa. Manusia banyak melakukan kejahatan dan kejahatan. Maka Allah mengingatkan manusia dengan berbagai macam peristiwa yang menimpa bumi ini, supaya manusia dapat kembali berbalik kepada Allah dan menghormati firman Allah. Dan itu merupakan rencana Allah
Sesungguhnya Allah itu mengasihi umat manusia karena manusia terlalu melakukan keinginannya sendiri sehingga mencari kepentingannya sendiri, kesenangan sendiri, sehingga banyak melanggar firman Allah dan sehingga jatuh ke dalam dosa. Maka dengan berbagai macam peristiwa itu sesungguhnya Allah sedang memperingatkan manusia supaya dapat kembali berbalik kepada Tuhan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari semuanya itu. Manusia hanya menganggap peristiwa-peristiwa yang ada itu peristiwa-peristiwa yang biasa. Akan tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah diberitahu oleh Tuhan terlebih dahulu. Menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi berbagai macam peristiwa. Akan terjadi berbagai macam bencana. Dan itu semua untuk mengingatkan umat manusia. Tetapi tergantung manusianya, sadar atau tidak. Di mana Allah sanggup bukan hanya mengguncangkan bumi ini, akan tetapi nanti langit pun akan diguncangkan. Bahkan dikatakan bulan akan menjadi darah dan matahari tidak akan bersinar lagi, dan juga bintang-bintang akan berjatuhan. Itu semua akan terjadi. Itu merupakan suatu penggenapan firman Allah dan pasti terjadi. Baik bumi maupun langit akan diguncangkan oleh Tuhan. Tinggal kita sebagai umat Tuhan, mari kita menyadari semuanya itu dan kita persiapkan diri kita supaya kita dekat dengan Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Ini firman Allah yang disampaikan terhadap umat Tuhan, bahwa ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan yang akan terjadi di bumi ini. Dan itu semua akan terjadi. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat terguncangkan, tetap akan tinggal dan tidak akan terguncangkan. Yang tidak dapat terguncangkan apa? Yaitu di dalam ayatnya yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi yang tidak dapat terguncangkan yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang tadi surat Roma katakan bukan soal makanan ataupun bukan soal minuman, akan tetapi damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Ada kuasa di dalam kehidupan manusia, manusia yang dapat merasakan damai sejahtera Allah. Manusia yang dapat menerima damai sejahtera daripada Allah, manusia yang bagaimana? Adalah manusia yang berkenan di hadapan Allah. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, marilah kita mencari perkenanan Tuhan. Bagaimana kita dapat mendapatkan perkenanan Tuhan? Yaitu kita dapat memiliki pertama ucapan syukur kepada Tuhan.
Kita dapat mengucap syukur di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi apapun, di dalam penderitaan maupun di dalam sukacita. Adanya suatu ucapan syukur yang kita naikkan kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia jangan mudah menyerah dengan keadaan. Jangan mudah menggerutu, jangan mudah mengumpat kepada Tuhan ataupun sesama. Tetapi ada ucapan syukur, seperti Rasul Paulus katakan di dalam yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala perkara, sebab itulah yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita senantiasa dapat mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jangan sampai sedikit-sedikit kita mengumpat, sedikit-sedikit kita menggerutu, sedikit-sedikit kita menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi Paulus telah mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi kita senantiasa dapat mengucap syukur, pertama. Dan yang kedua, yaitu kita senantiasa menjaga kekudusan hidup. Sebab tanpa adanya kekudusan di dalam kehidupan kita, maka kita pun tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Maka kita harus dapat menjaga kekudusan hidup. Kita dapat menjaga kebenaran hidup di dalam diri kita. Jangan sampai kita mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau dalam juga surat Ibrani 2 ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita tidak memiliki kekudusan, maka kita tidak akan dapat melihat Tuhan. Apalagi masuk di dalam kerajaan Allah. Melihat saja kita tidak bisa. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Tetapi biar kita dapat ikut masuk di dalam perjamuan pesta anak domba Allah. Kita dapat merasakan sukacita surga itu di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita jaga kekudusan hidup. Seperti dikatakan di dalam ayat ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bagaimana kita dapat hidup kudus? Yaitu kita harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Firman Tuhan itu yang akan menjaga hidup kita supaya kita tetap hidup kudus dan benar. Hidup kudus dan benar bukan kita harus memisahkan diri dari tengah-tengah masyarakat. Kita hidup di keluarga kita sendiri, tidak pernah keluar, tidak pernah bergaul, tidak pernah bermasyarakat. Tidaklah demikian. Tetapi kita harus membawa sukacita, damai, sejahtera itu kepada orang lain. Dan kita dapat menjaga kekudusan hidup dan membawa orang lain juga kepada kekudusan hidup. Jangan sampai kita menjadi orang egois. Keselamatan hanya untuk kita sendiri. Tidak. Tapi keselamatan itu juga harus kita beritakan. Harus kita bagikan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kita membawa kekudusan hidup.
Sehingga orang lain itu tertarik, oh orang Kristen itu begitu baik, orang Kristen itu begitu ramah, orang Kristen itu suka menolong orang lain tanpa pamrih, dan sebagainya. Yang dapat kita melakukan demikian dengan cara bagaimana? Dengan cara kita dituntun lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu akan mengarahkan, akan menuntun kita kepada kebenaran, pada kekudusan. Jadi syarat yang kedua adalah kekudusan. Dan kita yang ketiga harus beribadah kepada Tuhan, seperti dalam ayat 28 tadi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur pertama dan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Beribadah bukan hanya pada waktu kita menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tidak. Tetapi beribadah dapat kita lakukan dengan cara-cara, dengan kita imbangi dengan cara yang lain, yaitu dengan kita berbuat baik kepada orang lain, dengan cara kita mengasihi sesama kita, dengan cara kita mau menolong orang lain dan sebagainya. Jadi jangan merasa inklusif, jangan merasa diri kita yang paling baik dan paling benar, sehingga kita justru tidak mau hidup bergaul dengan orang lain. Tapi tularkan kebaikan itu bagi orang lain. Tunjukkan kebaikan kita itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat menjadi contoh, dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dan dikatakan dalam ayat ini, selain ibadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Jadi bukan cara kita sendiri, bukan kebenaran diri pribadi, tetapi kebenaran yang sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah dapat hidup berkenan di hadapan Allah, dan dengan demikian kita landasi dengan rasa hormat dan takut kepada Allah. Hormat dan takut kepada Allah bukan secara terpaksa, akan tetapi adanya suatu kerinduan dari hati pikiran kita yang dalam. Dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati kita untuk datang sujud di hadapan Allah, dengan cara kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah yang dapat kita terapkan, kita aplikasikan terhadap sesama kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, supaya firman Tuhan ini dapat mengarahkan hidup kita, supaya kita benar-benar hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai justru kita sebaliknya menjadi batu sandungan, menjadi yaitu penghalang bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Tetapi jadilah contoh teladan yang baik, yang dapat menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau telah memperkenankan kami untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan meteraikan, tanamkan di dalam loh hati pikiran kami, sehingga kami dapat merasakan sukacita Allah, dapat merasakan kehadiran Allah, kerajaan Allah di dalam kehidupan kami, dan kami dapat menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kami bermasyarakat, di dalam kehidupan kami bergereja, di
di dalam kehidupan kami berkeluarga, supaya kami dapat menghadirkan shalom, dapat menghadirkan damai sejahtera, baik bagi diri kami, baik bagi keluarga kami, maupun bagi orang lain. Mampukan kami Tuhan, dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mampu, kami dapat cakap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami berdoa, memohon kasih dan kemurahan-Mu bagi umat milik-Mu Tuhan, yang ada di GPD Tentrem Rahayu Gangsiran. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka, Tuhan dewasakan iman rohani mereka, supaya mereka dapat menjadi gereja yang dewasa, menjadi jemaat militan, menjadi jemaat yang siap untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Pakai kehidupan mereka sebagai alat-Mu, pakai kehidupan mereka sebagai saksi-saksi-Mu yang hidup. Dan berkati di dalam setiap usaha pekerjaan mereka, berkati dalam segala aktivitas mereka, baik mereka sebagai pegawai negeri, wira swasta, petani, buruh, pedagang, maupun anak-anak kami yang masih belajar. Berkati mereka semua Tuhan, supaya mereka dapat merasakan kasih dan pertolongan-Mu. Bapa, dan pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Lawat bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan juga kami mohon, kiranya Tuhan tolong negara kami, redakan dari segala virus corona, dan maupun virus-virus yang lain, supaya bangsa kami rakyat Indonesia dapat menerima pemulihan, dapat menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Dan pakai para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat akal budi bagi mereka, di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan, supaya mereka dapat membawa keadilan, kemakmuran, dan kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang melayan pekerjaan Tuhan, di mana mereka berada, urapi dan lengkapi dengan kasih karunia-Mu, dengan tanda-tanda mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu dapat melihat kemuliaan Allah terjadi atas gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, sehingga mereka dapat pulih seperti sedia kala, dapat menerima kesembuhan. Yang ada dalam problem permasalahan, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, segala doa sembahyang kami hanya kami panjatkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi dan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.